Biar orang bilang katanya, oh Kalina emang sama aja kayak Vicky Prasetyo doyan kawin. Doyan kawin. Itu kan gak bagus banget kata-kata kayak gitu Bun. Gitu. Kangen kamu mandi selama 3 minggu? Bun, saat aku ketemu sama dia yang aku lakukan aku cuma peluk dia. Terus gak ada suami. Itu gak gampang. Tapi di saat kita menerima kekurangan orang dan berusaha melengkapi kekurangan itu dengan sedikit kelebihan yang kita punya, itulah sebenarnya tujuan hidup dan tujuan kebahagiaan dan cinta yang sebenarnya. Welcome back to the Hermansyah 6. Aku mulai podcast lagi setelah 2-3 bulan. Dan tamu pertama gue tuh langsung spesial banget. Ada Kalina. Iya baru kamu 2 bulan aku tuh kan pergi. Kamu pertama kali. Oh my god. Apa kabar sayangku? Alhamdulillah baik Bu. Sadar kamu tapi udah pulang ke rumah kan? Belum sih sebenarnya. Loh? Cuma udah baik sama Mas Vicky-nya. Tapi semakin kurus, semakin cantik. Kenapa kalau berantem semakin kurus semakin cantik? Apa stres? Iya kangen kan sama suami hampir 3 minggu gak ketemu Bun. Ketemu dalam waktu 3 minggu itu cuma ketemu 1 kali, itu pun cuma 1 jaman ketemu. Dalam rangka apa 1 jam itu? Dalam rangka ngobrol, bicara. Maksudnya nih kan memang ya gini deh. Masyarakat juga tahu lah. Ya, enggak, tapi sorry, berarti bener gosip kemarin Kalina sama Vicky sempat mau cerai. Itu bener dong? Iya. Berita tuh bener berarti ya? Bukan gosip. Oke. Cuma mungkin karena orang taunya seorang Vicky Prasetyo tuh yang settingan lah apa. Jadi masalah kita tuh orang taunya itu buat konten. Aku tahu gitu kamu gak settingan, aku tahu. Oke. Ceritain coba. Aku ngeliat kamu, aku yang baru bahagia di Bali ngeliat kamu berdua se-sweet itu. Aku baru bilang Vicky beruntung banget kamu dapet Kalina. Sama-sama ya kan? Beruntung Bu. Sama-sama beruntung. Cuma maksudnya ya kamu kan ngerti gak sih, baik sama anak-anaknya, sayang, udah deket sama keluarganya. Terus kalian tiba-tiba brek abis nikah gitu. Dalam rumah tangga ya Bunda juga pasti kan punya masalah juga ya. Cuma bagaimana setiap manusia itu menyelesaikan masalah itu pasti kan beda-beda. Orang banyak yang bilang, oh Ashanti itu wanita yang sangat bijak sebagai ibu dari gitu. Betul. Gitu. Di balik itu banyak banget yang problema yang orang nggak tahu. Orang nggak tahu gitu Bu. Nah kalau aku tipenya gini, mungkin karena aku tidak menutupi kesalahan aku gini. Aku tipe yang dimana kalau aku benar, aku akan bilang benar. Kasarnya pun kalau misalkan ada orang yang nodongin pistol di kepala, lu harus ngaku yang salah gini. Aku gak bisa bilang yang salah karena memang aku ngerasa aku gak salah. Tapi kalau aku salah, aku akan bilang salah. Dan tapi gini, mungkin namanya manusia kita harus butuh waktu untuk introspeksi diri sampai aku menyadari, oh iya ternyata aku di situ salah. Tapi kalau aku menyadari salah, aku akan akuin dan aku akan minta maaf. Contoh apa salahnya aku? Kenapa aku akhirnya keluar dari rumah? Gitu harusnya dalam Islam pun diajarkan bahwa istri tidak boleh keluar dari rumah. Tapi maaf, kalaupun aku harus bela diri, aku minta izin sama suami aku walaupun kita sedang dalam masalah, aku izin sama dia, sayang, aku mau pulang ke rumah mama. Berapa lama? Aku nggak tahu. Ada WhatsApp-nya. Kurang lebih kamu minta itu. Izin dulu lah. Kurang lebih seperti itulah bilangnya bahwa aku mau ke rumah mama. Karena gini, bisa aja sih aku nggak usah ke rumah mama. Aku bisa yang namanya tinggal di apartemen, bisa tinggal di rumah, gitu kan. Cuma kalau misalkan aku tinggal di apartemen namanya suami istri, takutnya orang berpikir malah yang ada nanti ada timbul fitnah. Oh Kalina malah lebih seneng ya namanya di luar rumah gitu-gitu. Jadi aku memutuskan untuk ke rumah mamaku untuk sementara. Jadi biar kalau misalkan suamiku cari aku, ya aku memang ada di rumah mama. Dan kebetulan mama juga kan lagi sakit Bun. Jadi sambillah aku untuk yang namanya menenangkan diri aku juga. Sambil kamu Oke. Gitu. Tapi maksudnya aku permasalahannya kan kalian baru nikah. Orang baru nikah tuh lagi cinta-cintanya dong gitu. Kamu tiba-tiba baru nikah, jeder gitu, kamu pergi ninggalin rumah. Orang lain kah? Ada wanita lain kah? Atau benar berita yang dibilang kamu cemburu dengan mantan istrinya kah? Itu. Sebenarnya aku bukan cemburu. Dan kalau misalkan dibilang katanya aku cemburuan,
Ini balik lagi pembelaan aku ya Bu. Iya nggak apa-apa kan, kamu berhak dong buat mengklarifikasi kan ya. Maksudnya correct me if I'm wrong ya. Karena di sini sebagai perempuan pasti ada kecemburuan di mana kalau suami kita tuh bertemu sama mantannya. Gak usah mantan perempuan lain, apalagi mantan istri. Nah, yang setahu aku, suami aku tidak pernah bilang untuk ketemu mantan istrinya. Which is kalau misalkan emang bilang pun aku nggak masalah sebenarnya. Atau juga mereka punya anak. Kalau misalkan memang alasan untuk ketemu anak. Tapi kalau misalkan di luar itu ya janganlah ya gitu. Aku ya sampai saat ini sih memang. Atau paling nggak izin lah. Cuma izin, izin lah, jangan diam-diam gitu ya. Maaf deh Bunda, Bunda juga menikah, maaf ya, juga menikah sama Bunda. Betul. Kalau misalkan memang Mas Anang mau ketemu, pasti kan ngomong. Nah, wajar gak sih? Wajar. Sebenarnya itu aja sih. Atau gak ketemu disengaja di jalan ya boleh lah gak ngomong. Tapi kalau intentionnya mau ketemu ya wajibnya ngasih tahu lah. Sesimpel itu yang aku mau. Udah, kalau misalkan masalah Mas Vicky juga kan kita sama-sama tahu kalau misalkan dia di programnya dia itu adalah suka gimmick-gimmickan sama perempuan. Kalau sebatas di on airnya seperti diharuskan seperti itu, I'm okay, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah off air, ada lebih dari itu, ya boleh dong sebagai istri kita mengingatkan, sayang jangan gitu. Ya jealous istri lah ya. Intinya gini, aku bukan cemburuan, tapi ya aku cemburu, tapi cemburunya aku pada tempatnya. Udah gitu aja. Gitu loh Bun. Cuma kalau misalkan memang ada yang mengartikan aku cemburuan, ya maaf aja gitu. Dan kalau misalkan aku lagi di satu tempat, di satu program yang sama-sama Mas Vicky, terus aku diharuskan untuk berlaku cemburu, kita sama-sama tahu dunia entertain. Kan karena Anda suka nanti gimmick lah. Bu nanti kamu begini ya Mas Anang. Iya. Nanti kamu kayak gini. Terus nanti misalkan kita dipertemukan nih, kamu, aku, Mas Anang sama Mas Vicky gitu kan. Nanti kamu harus gini sama Mas Anang, gangguin Mas Anang kayak gitu. Itu mah sudah biasa gitu. Tapi kan akhirnya orang mengartikan bahwa Kalina nih cemburuan gitu. Balik lagi ya udah, anggap aku cemburuan gitu. Toh cemburuannya kan sama suami sendiri. Gak, gitu. Tapi permasalahan utamanya bener gak hanya karena orang lain, mau mantan mau orang lain? Sebenarnya gak ada orang ketiga sih Bu ya sampai saat itu. Cuma di saat kita ada masalah akhirnya ada orang yang bumbuin, yang bukan memanfaatkan keadaan untuk menaikkan namanya, itu ada gitu. Tapi kalau dibilang misalkan Mas Vicky selingkuh enggak, aku selingkuh enggak gitu. Jadi maksudnya bukan karena dari pihak kita berdua tuh yang maksudnya ada pihak ketiga di antara kita gitu, enggak gitu. Gini, kalau Mas Vicky selalu mengatakan bahwa Kalina itu selalu mendengarkan informasi dari luar. Jadi akhirnya aku memutuskan keluar dari rumah saat itu. Yang aku dengar saat itu adalah Mas Vicky akan menceraikan aku. Oh ya? Kamu aja kaget ya kan? Kamu aja kasarnya gini, maksudnya pasti mikirannya, oh ya langsung kayak baru nikah gitu. Dan aku nggak, kamu dengar ini dari orang yang terpercaya nggak? Dari terpercaya. Jadi gini, aku tidak mau menyebutkan siapa karena aku juga nggak mau menyudutkan. Karena terakhir aku mengatakan dari siapa, walaupun aku tidak sebutkan nama, akhirnya itu menyudutkan gitu, menyudutkan dia. Nah, anggaplah di sini aku yang salah. Tapi aku mendengar dari orang yang terpercaya sampai aku merasa kok begitu, sampai aku tahu alasannya Mas Vicky itu bercanda. Toh bercanda kan tidak harus seperti itu. Itu bukan suatu candaan untuk seorang suami. Di Islam itu tidak ada bercandaan menceraikan gitu. Karena gitu. Talak jatuhnya. Gitu. Nah, tapi akhirnya semua masalah itu sudah selesai gini. Karena yang aku bukan banggain, kalau aku tipe yang kalau emang salah gitu kan. Yang aku salut dari seorang Vicky Prasetyo, di saat kita ada masalah seperti apapun, tiba-tiba mama aku bilang, Neng, Vicky ngasih mama, Neng, ngirimin mama untuk kayak kan mama tuh suka dipijit gitu untuk kayak apa sih, ke mama sakit, jadi kayak untuk panggil. Aku ngeliat tuh gimana keadaannya, Api udah nggak apa-apa. Ya masih Bu, harus nanti Selasa besok harus MRI kan. Masih pengobatan lah ya. Masih pengobatan. Harus juga ada untuk untuk operasi tulang panggul dan itu kan maksudnya mau itu ada asuransi kayak mau ada apa, tapi tetap aja kita akan ada pengeluaran Bun. Masalah bukan masalah materi sih di sini, cuma kan
namanya udah komplikasi, namanya kita sebagai anak pasti ada ketakutan lah Bun. Iya, tapi kan kamu udah nikah, suami kan berhak memberikan nafkah buat istri, jadi pasti kan kebantu dong dengan udah menikah. Ya alhamdulillah suami bantu lah gitu, suami bantu, dan suami juga kan ngomong sama mama kalau misalkan kalau kita ada rezeki pasti akan bantu mama, dan semoga mudah-mudahan gitu ya, kayak tadi aku bilang kalau untuk keluarga, apalagi Mas Vicky bilang nggak membedakan antara mama mertua sama karena mama kan udah jadi mamanya juga. Ya kan kalau dari pihak Mas Vicky sendiri pun, Mas Vicky kan tidak mempermasalahkan itu. Iya. Tapi aku sangat menyayang, maksudnya gini, kalau orang beritanya kamu jealous sama mantan istrinya, sedangkan kamu ketemu sama mantan mama Mas Dedi, boleh kan? Mas Vicky tidak pernah melarang aku mau jalan sama siapapun, mau ketemu anak, ketemu gitu, mantan suami boleh. Tapi kan saat aku kamu bertemu, ngomong tapi saat aku bertemu dengan mantan suami, bukan hanya aku izin, tapi ada pasangan mantan suami aku di situ. Betul. Gitu. Nah, kita harus menghargai. Kan gini Bun, bagaimanapun juga karena kita apalagi public figure ya Bun, Mas Vicky kan public figure. Anggap aku orang biasa. Tapi kan aku juga sedikit banyak orang akhirnya kenal aku sebagai istrinya Vicky Prasetyo. Orang gak kenal kamu karena Vicky Prasetyo lah, kamu kan juga udah dulu dikenal lah. Nggak orang aneh lah kalau misalnya ngomong kamu dikenal karena Vicky Prasetyo, ya enggak lah, kalian seperti itu. Oke. Anggap aku dikenal sebagai istri Vicky Prasetyo. Jadi kalau misalkan pas di saat suami aku keluar, kan tidak banyak juga orang yang tahu siapa mantan istrinya. Nah, kalau misalkan dia orang di luar, akan timbul fitnah gitu. Nah, kalau misalkan Bunda lihat, Kalina tadi aku lihat Vicky jalan sama siapa gitu. Kok aku lihat sama perempuan. Padahal itu sama mantan istrinya gitu. Nah, kalau aku tahu, aku bilang sama Bunda, itu jalan. Bun, itu emang lagi jalan sama mantan istrinya, sama anak-anaknya karena anaknya ulang tahun. Misalkan gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu, kan aku akhirnya jadi tanya-tanya siapa. Wajar dong seorang istri bertanya seperti itu. Sama aja seperti, maaf ya Bun ya, kalau misalkan aku ngeliat Mas Anang pergi jalan sama orang yang mantannya yang kamu gak kenal. Yang aku gak kenal. Bun, aku tadi lihat Mas Anang. Ya namanya kita temenan gitu ya gitu. Ngomong. Gitu kan. Ya mungkin aku keceplosan atau apa gitu kan, lagi ngobrol. Tadi aku lihat Mas Anang gitu. Terus kamu bilang, hah, pasti kan mikir, siapa tuh laki gue gitu. Kalau tahu, ya tadi aku udah dikasih tahu kok Mas Anang mau dia jalan sama ini, ada urusan apa. Misalkan kayak gitu. Oh ya udah, berarti. Tapi Neng, aku tahu kamu pasti masalahnya bukan cuma itu, karena itu. Gak mungkin seorang Kalina sereceh itu marah hanya gara-gara, pasti itu salah satu lah ya. Saya pasti ada pemicu-pemicu lain yang membuat kamu sampai gak pulang 3 minggu. Gak mungkin lah gara-gara dia gak pergi emang, itu wajib, suatu hal yang pasti kita marah. Maksudnya ngomong lah gitu ya, itu wajib. Tapi ada pasti hal-hal lain yang membuat kamu sampai memutuskan untuk keluar dari rumah dulu sampai 3 minggu. Masalah yang kompleks sih akhirnya sudah. Cuma balik lagi kan gini, gak perulah dikasih tahu semuanya Bun. Karena saat ini juga betul, karena kamu udah baik-baik lagi juga. Baik juga, dan kalaupun memang gini, kesalahan yang aku lakukan saat kemarin itu akhirnya aku bukan membuka aib sih sebenarnya. Aku hanya meluruskan nih dari pihak aku seperti ini loh. Dari sisi aku seperti ini gitu kan. Dari sisinya Mas Vicky juga, Mas Vicky udah ngomong ini begini. Nah, boleh dong aku ngasih tahu dari sisi akunya gitu. Nah, kalau sekarang intinya gini, setiap keluarga rumah tangga pasti ada masalah gitu, dan bagaimana kita menyelesaikan kayak tadi aku bilang pasti berbeda-beda. Dari sisi Bunda sama Sanang pasti punya cara sendiri. Dan dari aku sama Vicky itu kan pasti kita masih ibarat anak bayi itu masih merangkak, masih awal banget. Aku menikah sama Vicky itu bukan bulan Maret Bun. Aku menikah dari bulan Desember sebenarnya. Oh, udah nikah duluan. Udah nikah duluan sebenarnya, karena dimana aku tuh gini loh. Kok orang bilang cepet banget sih lo, sebenarnya cepet atau lama itu tidak menjadi suatu jaminan kalau rumah tangga akan langgeng kalau menurut aku gitu. Di Islam ada juga yang namanya ta'aruf kok, ya kan. Itu nggak ada namanya pacaran, ya kan. Zaman dulu orang-orang nggak kenal namanya pacaran, ketemu dijodohin langsung aja nikah gitu. Nah, cuma sebenarnya sih dari nawaitunya kita gitu. Nawaitunya aku sama Mas Vicky adalah di saat aku bertemu sama Mas Vicky, di saat aku kenal sosok Vicky Prasetyo yang menurut aku bahwa ya orang pada bilang Vicky Prasetyo ini penuh kontroversi, tetek bengek segala macam, bla bla bla. Sampai anakmu juga shock kan kamu mau nikah dulu kan.
Tapi aku melihat bukan dari sisi negatifnya aja Bun. Kenapa sih orang selalu melihat dari sisi negatif dari satu orang lain? Kalau aku melihat Bunda dari sisi negatifnya, pasti aku nggak mau dari sahabat kamu Bun. Kamu pun begitu sebaliknya ke aku gitu kan. Karena gini, usia aku bukan usia muda lagi. Gitu. Walaupun jiwa kita masih bisa jiwa muda ya Bun. Aku udah 40 tahun Bun. Apa sih yang mau dicari dalam hidup? Pengen kenyamanan hidup, kebahagiaan, ketenangan, itu doang. Nah, di saat aku bertemu dengan seorang Vicky Prasetyo, dia baru keluar dari dalam penjara saat itu. Kamu belain banget lagi tuh, ya kan? Aku inget banget tuh, banyak banget yang mencibir, yakin nih, sampai orang-orang terdekat kamu juga. Aku tahu banget banyak teman-teman dekat kamu juga pasti kan yang gak setuju kan gitu. Makanya itu yang aku sayangkan dengan banyak orang yang tidak setuju. Terus kamu berkorban untuk aku hadepin gitu. Aku kawin sama dia apapun kekurangan seorang Vicky. Karena gak banyak orang yang bisa menerima kekurangan. Tapi banyak orang yang bisa menerima kelebihan. Siapa yang tidak mau menerima kelebihan? Orang buta pun pasti akan mau menerima kelebihan orang lain. Tapi di saat kita menerima kekurangan orang dan berusaha melengkapi kekurangan itu dengan sedikit kelebihan yang kita punya, itulah sebenarnya tujuan hidup dan tujuan kebahagiaan dan cinta yang sebenarnya. So you still love him ya? Iya. Kamu cinta banget nih sama dia Neng. Kamu sampai nangis loh. Aduh, orang tuh banyak banget yang bilang aku bucin. Gini loh, ngeliat ke belakang lah. Kehidupan aku tuh gak juga baik Bun. Banyak orang yang bilang, Vicky Prasetyo begini gini. Lah apa bedanya sama aku? Ya gue juga banyak masalah. Gue juga punya banyak masalah, gue juga gagal berkali-kali. Gitu. Terus udah gitu kayak pengen sok suci sendirian di sini. Enggak bisa gitu dong Bun. Biar hanya aku yang tahu kenapa aku gagal sama yang pertama, kedua, ketiga. Biar orang bilang katanya, Kalina emang sama aja kayak Vicky Prasetyo doyan kawin. Doyan kawin. Itu kan gak bagus banget kata-kata kayak gitu Bun. Gitu. Nah di sini aku mau buktiin nih seorang Kalina tuh bukan doyan kawin. Kasar. Kamu mempertahankan dan memperjuangkan pernikahan kamu yang ini. Dan di saat kemarin ada masalah, aku keluar dari rumah, iya aku salah, tapi aku mohon maaf banget kalau misalkan sini yang nonton YouTube-nya kamu, lihat sisi positifnya gitu, bahwa sebenarnya sosok Kalina ini juga manusia biasa yang pasti akan melakukan kesalahan, tapi di saat dia menyadari dia keliru, dia pengen balik lagi nih, pengen ngebenerin ini lagi gitu. Dengan cara apa? Terserah dia, orang mau bilang katanya lu jilat ludah sendiri. Aku akan lakukan itu kalaupun memang harus untuk mempertahankan rumah tangga. Dan aku ngomong seperti ini bukan berarti aku pencitraan atau apa, atau terserah. Anggap aku pencitraan. Tapi karena sebegitunya aku ngerasa gini, Bun, Mas Vicky pun bilang, kita berjanji bukan pada manusia, tapi pada Allah. Mungkin kemarin-kemarin juga aku melakukan hal sama sampai akhirnya aku melakukan juga kesalahan yang berulang-ulang. Bodoh. Iya, aku yang seorang Kalina tuh bodoh. Tapi ya udah tadi nangis enak banget ternyata. Karena aku seorang Vicky Prasetyo itu adalah pilihan aku, dan orang bilang lu kan udah tahu konsekuensi menikah sama Vicky Prasetyo kayak gimana. Justru karena aku tahu, makanya aku tetap berjuang gitu loh Bun. Di saat aku sudah memperjuangkan segalanya, tapi ternyata nauzubillah min dzalik, amit-amit kok sampai pun itu akhirnya gagal. Berarti aku jangan sudah dong. Kan aku bilang nauzubillah min dzalik, amit-amit. Misalkan kalau ya Allah jangan denger omongan aku yang ini ya gitu. Tapi kalau itu worst come to worst itu sampai gagal, berarti aku sudah benar-benar berjuang semampu aku untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi karena aku manusia biasa yang juga hanya bisa semampu itu, tidak bisa lagi mempertahankan. Aku harus bagaimana lagi? Ya intinya orang itu jangan melihat masalah hanya cemburu. Pasti ada sesuatu lagi yang hal lain yang lebih penting. Kalian tidak yang kamu gak tahu dan kamu gak bisa cerita. Kalian tidak ada di dalam sepatu aku. Kalian gak gunain sepatu aku. Gak usah namanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 1 jam aja kalian tuh coba sepatu aku. Mungkin gak kuat. Mungkin Bunda pun sama seperti aku pun, mungkin kalau di posisi Bunda juga mungkin aku juga gak bisa sanggup gitu. Tapi balik lagi manusia itu kan punya masalah yang berbeda-beda. Gitu. Biar di sini cukup udah kayak aku kemarin, aku juga minta maaf kalau misalkan akhirnya jadi kayak bola salju yang akhirnya besar sampai orang bilang, oh Vicky mah begini, terus Kalina mah begini, keluarganya Mas Vicky begini. Udah cukup gitu loh. Anggap di sini aku yang salah.
Aku tuh inget banget kamu tuh pernah kita teleponan, kamu pernah bilang, "Duh aku sayang banget nih sama anak-anaknya Mas Vicky. Aku pengen kamu bilang kamu pengen supaya kayak aku gini-gini, which is yang bisa deket gini-gini." Terus kalian udah deket sama keluarganya, aku lihat juga pasti harusnya keluarganya sayang banget sih sama kamu dengan kamu yang kayak gini. Dengan keadaan kayak gini jadi bermasalah gak sama keluarganya? Nanti kalau misalkan kamu podcast sama Mas Vicky, kamu tanya sama dia aja kalau itu ya. Karena kalau misalkan bukan ranah aku saat ini yang untuk bisa menjawab, cuma yang pasti aku sayang sama mereka. Karena jujur di saat aku, kamu sampai iniin ke aku WA, aku ingat banget, Neng lu beneran sampai yang pasti di saat aku diterima di keluarga besar Mas Vicky, jujur Bun, aku ini anak tunggal. Ya. Gak ada adik, gak rame lah gitu ya. Gak rame. Di saat aku melihat keramaian, walaupun kadang-kadang maaf ya wajar lah kita yang shock, wis kayak gitu kan. Di kepalanya, wah ini di sini. Dan aku orangnya tuh, aku OCD Bun, yang dikit-dikit pengen rapi, pengen ini bener gitu kan. Itu masalah banget sih. Nah, kamu tahan banget pasti tuh untuk. Tapi aku ngimbangin gitu loh, gitu. Jadi mungkin ini kehidupan baru, chapter yang baru untuk orang sosok Kalina gitu. Yang akhirnya ya aku menerima itu semua gitu. Tapi kalau misalkan memang ada yang kurang, ya aku minta maaf karena ajari aku, ingetin aku, tegur aku, karena aku sangat amat senang untuk ditegur, diajarin. Ya tegur langsung lah, jangan sampai ini jadi ke blow up ke media juga kan. Karena kalian kan baik-baik aja sebenarnya kalau sama keluarga. Nah kalau misalkan masalah yang kayak kemarin, aku salah gak sih di saat aku, orang bilang katanya, ya lu sih masalah keluarga lu posting ke sosmed. Well, ada satu kesalahan aku yang saat aku bilang maaf ya, ada yang kamu lagi sakit ada banget fans, ada salah satu fans yang posting tentang YouTube kita berdua yang kalau saja aku dilahirkan kembali, aku akan memilih kamu jadi pasangan aku. Nah di situ ada, aku ngerasa, wow really? Jadi kayak gitu. Terus aku yang sempet yang, karena di situ tuh aku nggak ada orang yang nemenin aku. Aku masuk ke dalam rumah dan di saat aku nggak bisa ngomong apa-apa sama mama, gitu loh. Ngomong sama mama, aku takut mama kenapa-napa, gitu kan. Yang ternyata bener kenapa-napa. Aku nggak cerita, aku nggak ngomong. Bun, ini kasur mama, ini lemari. Mama cuma punya satu kamar. Aku tidur di sini, dipakai kasur lipat di bawah. Nangis nggak bisa nangis tanpa suara. Tapi mama kan tahu sebagai seorang ibu, pasti ngerasain anaknya hampir 2 minggu kayak orang bodoh. Karena nggak tahu, karena saking pengennya si ibu nih nggak tahu, si mama nih nggak tahu, tapi tetap aja namanya feeling ibu nih, anak gue bawa barang ngapain gitu loh, ya kan. Sampai kenapa aku ada alasan sendiri kenapa aku sampai semua barang dibawa. Terus ada yang lagi dibilang, kata lu gila ya, bawang aja lu bawa. Bukan aku yang mau bawa, karena memang disuruh dibawa semuanya. Ya akhirnya orang aku ya karena disuruh sama adalah yang nyuruh, ya akhirnya mau gak mau bawa gitu loh. Siapa yang nyuruh? Adalah Bun gitu loh. Jadi masalah kalian sebenarnya tuh udah complicated jadinya ya. Complicated, tapi aku berjuang semaksimal mungkin untuk memperbaiki. Kenapa? Karena juga Mas Vicky mau memperbaikinya. Karena di antara kita berdua akhirnya ya udah, kita berdua ada yang salah. Aku selama hampir 3 minggu ini aku juga introspeksi sendiri Bun. Makanya tadi aku bilang anggap semua aku yang salah dan aku mau memperbaiki semuanya. Kangen kamu mandi selama 3 minggu? Bun, saat aku ketemu sama dia, yang aku lakukan aku cuma peluk dia. Tiap malam selama kurang lebih 6 bulan aku tidur sama dia. Terus tiba-tiba aku harus tidur di lantai, pakai kasur lipat, ditumpuk-tumpuk bed cover biar empuk gitu. Terus gak ada suami, itu gak gampang gitu. Terus tiap hari aku harus lihat mukanya dia dengan congornya dia yang kayak begitu. Mau jelek bagus itu suami aku gitu. Dan aku sayang sama dia sampai aku takut lihat TV, tapi tetap aja mama nonton TV. Lihatnya dia. Nah, makanya kan aku sekamar sama mama. TV ada di kamar. Aku duduk di luar kepanasan karena di luar ada AC tapi kebuka ruangan. Terus gimana dong? Di dalam aku itu simalakama Bun, sampai aku bilang udahlah aku di apartemen aja deh gitu. Cuma mikirin juga di apartemen nanti aku takut lagi ada fitnah. Ini ya nanti kamu malah jadi akal sehat kamu juga hilang jadinya. Gitu loh. Ya, tapi akhirnya setelah 3 minggu dia jemput tuh. Kita pernah ketemu berdua, tapi nggak menemukan jalan penyelesaian karena egonya mungkin masih
Masih pada tinggi. Wah, masih tinggi gitu kan. Nah, ya udah akhirnya kurang lebih 1 minggu kemudian Mas Vicky bawa sahabatnya Ustadz Zaki untuk menjadi penengah, tidak harus membela aku. Datanglah ke rumah nih. Nggak harus bela aku atau membela Mas Vicky. Dan ada juga salah satu sahabat kita berdua yang udah kayak kakak lah di situ. Kita manggilnya Celimi gitu kan. Itu Celimi itu juga orang yang juga diseganin juga lah di kalangan ada orang-orang tertentu. Nah memang beliau tuh baru kehilangan ibu kandungnya dan melihat kondisi mama lagi sakit, pengen besuk mama. Kebetulan banget harinya tuh sama pas Vicky mau datang ke rumah. Memang itu Tuhan udah sudah mengatur ya, Tuhan udah ngatur itu semua. Ketemulah di situ. Akhirnya yaudah, aku curahkan semua unek-unek aku yang menurut aku, kalaupun misalkan emang Mas Vicky nggak suka ya udah protes aja di situ semuanya gitu, justru ungkapin semuanya. Jadi kita nggak perlu ribut berdua nih di sini gitu. Yang seperti ketidaksukaan aku, kenapa aku masuk ke rumah suami aku yang dimana di situ ada mantan istrinya, terus aku nggak boleh, aku juga itu semua aku ngomong gitu kan. Akhirnya ya udah kita sama-sama bebenah diri nih, dan yang aku mau juga mantan istrinya pun juga bebenah diri, harus tahu bahwa dia sudah memang seorang mantan gitu, hanya seorang ibu dari anak-anaknya suami aku, kamu istrinya gitu kan. Aku yang istrinya di sini dan dia harus menghormati haknya aku di situ, gitu. Nah kamu pun gitu kan, maaf banget aku bukan nggak perlu kita sebut tapi nama. Tapi sebenarnya mantan istri yang benar ya pasti tahu lah. Karena aku pun juga seorang mantan istri dari papanya anak aku. Aku tahu diri di saat kamu harus ke rumahnya di Mas Dedi. Waktu pas Aska ulang tahun memang sudah menjadi tradisi kita setiap pergantian tanggal itu kita kumpul nih sama-sama. Itu dari zaman dulu gitu loh. Dan memang udah biasa. Kasarnya pun kalau misalkan memang sama pasangannya Mas Dedi nggak suka, ya udah aku di depan rumah aja deh. Bawa kado buat anak aku. Gitu loh. Aska dia diam aja walaupun dia pasti tahu mamanya lagi kenapa-napa. Dia diam aja dan kita lebih ngebahas tentang masalah what about your future bla bla bla. Aku bilang nanti gimana masa depan kamu nanti kalau lulus. Aku nanya gini, berarti kamu sekarang lulus SMP ya Ca ya, kan aku mau Caca gitu kan, lulus SMP kamu gini, nanti kamu sekolah di sekolah ini lagi kan Ca? Iya, nanti kalau misalnya kuliah aku mau jadi ini mah. Yang aku gak usah sebutin dulu karena biar aja nanti dia ngomong gitu kan. And I was like, wow, untuk anak seumuran dia, aku menjadi ibunya Aska itu bangga banget sih. Maksud aku gini. Dan dia anak tuh penguat kamu lagi kayak gini. Iya, dan gini loh, Aska itu punya hati yang baik pun, hatinya baik banget. Dan dia bisa orang yang sangat benar-benar yang kayak gimana ya. Aku selalu ngajarin dia dari kecil sampai kemarin pun aku bilang, Ca, berapapun yang dikasih ke kamu sebagai kado dari Mama Nek, kamu jangan lihat dari harganya ya sayang ya, tapi dilihat dari apa yang Mama Nek kasih. Mamaku tuh ngasih kado bukan yang mewah Bun, cuma ngasih uang 100 perak yang zaman baheula, yang bahkan kita sendiri aja belum lahir kali Bun, terus sampai yang uang 100-500 ribuan itu yang mamaku kumpulin dari masih baru dikasih ke Aska, simpen karena suatu saat nanti ini jadi berharga banget. Si Askanya gimana? Dan Aska bilang thank you Mam. Jadi itu yang aku rasa gini, ini anak memang bukan seseorang yang gimana gitu. Gak ngeliat dari sesuatu dari. Dan itu aku bener-bener kayak gini. Setiap tahun aku selalu mengingatkan tuh, setiap tahun aku selalu mengingatkan itu ke anak aku. Dan itu pun yang aku ajarkan juga ke anak-anak dari Mas Vicky yang juga anak aku juga. Gitu, bagaimanapun walaupun aku ibu sambung dan mereka anak sambung aku, di saat kita sudah menikah dengan seseorang yang sudah punya anak, ibu yang benar harus merangkul juga. Jadi ada gak sih yang tinggal sama Mas Vicky? Apa semua tinggal sama ibunya? Waktu itu sih ada. Gitu kan sekarang aku belum kembali lagi ke rumah Mas Vicky. Jadi yang aku tahu mereka jadi karena gak ada aku di sana mungkin takutnya gak kepantau ya gitu. Yang mau aku tanya, kamu udah baikan, udah ketemu, kenapa gak pulang? Pasti pulang Bun. Di rumah Mas Vicky ada siapa sih? Gak ada siapa-siapa. Udah pulang lah. Nantilah ada waktunya. Kalau terlalu lama dibiarkan nanti malah pasti akan bagus. Pulang, cuma nanti akan dalam waktu dekat ini insya Allah. Harapan kamu setelah kamu udah balik ke rumah itu apa? Bun, harapan aku mah gak muluk-muluk. Kamu tahu nih sahabat kamu nih kayak gimana. Iya, kamu gak aneh-aneh lah. Enggak Bun, demi Allah aku cuma pengen gini.
kalaupun memang kita kerja, yuk kita kerja sama-sama ya kayak Bunda lah. Mas Anang yang bener-bener yang intinya nyari uang, Bunda mah kayak gini ya udahlah bikin podcast, bikin apa, ya kayak gitu. Terus sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin anak gitu. Ya udah bantu-bantu suami semampunya kita sebagai istri gitu. Tapi sebagai kepala keluarga sebenarnya harusnya suami juga nyari uang. Jadi kita sama tetap gitu, bukan lagi beban harus kita sama-sama. Bukan si istri juga harus kayak gitu. Nah, Mas Vicky pun gini, ya udah kamu kalau misalkan kamu tuh, Mas Vicky tuh orang yang luar biasa kok, dia tidak lagi memaksa aku untuk melakukan apa yang menurut dia tuh aku tidak mampu misalnya kayak gitu, semampunya aku gitu. Nah intinya sih aku pengen rumah tangga aku jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Itu dan juga menjadi keluarga yang benar-benar samawa. Aku selalu bilang dan aku selalu berdoa, ya Allah, aku bahagia banget nih Bun. Di saat aku sholat, di depan aku tuh imamnya seorang Vicky Prasetyo. Karena memang ini yang aku mau. Maaf ya, aku bukan menjual tangisan dari mata di sini, cuma yang pasti. Enggak, tapi ini yang luar biasa loh. Di saat banyak orang yang men-twist Vicky Prasetyo tuh kayaknya gimana banget, tapi kamu tuh ngebanggain dia banget gitu loh. Kayak Vicky Prasetyo tuh kayak wow gitu. Ya maksudnya suami itu adalah pakaian kita kan. Iya itu sosok itu luar biasa. Dan Vicky belum tentu, ini kalau Vicky nonton belum tentu akan nanti nih yang sampai amit-amit, ya belum tentu akan menemukan orang yang mencintai dia. Karena kamu kan gak punya niat apa sama dia. Mau pansos enggak mau apa sekali. Juga enggak. Ya gak usah kamu jawab, aku ibaratnya ngomong kan. Bener gak? Iya. Jadi ya harusnya dia merasa beruntung banget sih mempunyai istri seperti kamu. Walaupun kamu pasti punya kekurangan. Semua manusia punya kekurangan. Tapi kan no intention gitu loh ke dia tuh. Tapi kamu bisa bilang saat Vicky berdiri depan sholat kamu sama Vicky, kayak kamu membanggakan suami kamu banget gitu. Aku harus bilang apa ke ya, which is itu gitu. Bagus gitu ya. Dimana kan aku selalu sebelum kalian menikah mendengar orang tuh menjelek-jelekannya semua perempuan tuh kayaknya setelah itu wah Vicky gini. Tapi kan aku selalu bilang waktu kamu terakhir di Bali kan, orang ini baik gitu, orang ini baik. Cuma ada pasti sesuatu yang mungkin nggak tahu mananya yang membuat dia jadi mungkin kenapa-napa. Tapi orang ini aslinya baik. Gitu. Ya, Vicky Prasetyo itu orang yang sangat luar biasa baik. Tapi dia butuh orang lain juga yang membimbing. Jadi kalau yang pembimbingnya itu salah, salah. juga akan salah. Tapi kalau pembimbingnya yang baik, dia menjadi manusia dan laki-laki yang luar biasa. Sekarang aja buat aku dia luar biasa. Dan aku berharap kalau misalkan kamu ngomong apa sih yang mau kamu sampaikan ke dia, unek-unek kamu? Sebenarnya kamu tahu apa sih keinginan aku, terserah lah ya. Mau kamu bilang aku kebucinan, mau semua orang yang nonton bilang aku bucin sama suami gak apa-apa. Nah kan kamu sama bahasa sama aku, bucin sama suami ini gak apa-apa. Cuma aku berharap rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tidak ada lagi masalah-masalah lagi. Dan semoga kamu menjadi imam yang baik untuk aku, begitupun sebaliknya aku bisa menjadi makmum yang baik buat kamu. Dan yang pasti kalau misalkan memang kita pisah, cuma ajal yang bisa memisahkan kita. Entah itu aku atau kamu duluan. Dan kalaupun harus aku duluan, aku pengen meninggalnya aku di dalam pelukan kamu dan ada Aska di samping aku. Itu aja. Oh, kamu ini bukan bucin lagi levelnya, ini udah. Karena aku apa ya Bun, ini demi Allah ya yang aku ucapin tuh bukannya pengen yang dibilang wah gimana. Aku udah capek dalam hidup, apalagi sih yang dicari Bun. Jangan, gak mau gagal lagi. Aku capek gagal. Makanya setiap orang bilang katanya Kalina doyan banget kawin cerai. Enggak gitu loh. Mereka gak tahu kan bagaimana aku dalam mempertahankan rumah. Mereka gak tahu bagaimana caranya aku mempertahankan rumah tangga yang pertama. Sampai akhirnya aku gak sanggup dan akhirnya aku minta untuk cerai. Aku yang minta untuk cerai. Tapi orang banyak yang bilang aku diceraikan karena keegoisan aku. Karena aku tuh perempuan yang susah diatur. No, aku yang minta cerai. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga pun aku yang minta cerai. Kenapa? Bukan aku gak bisa mempertahankan rumah tangga. Mereka sekarang gini, mungkin karena akhirnya di sosok Vicky Prasetyo inilah yang akhirnya terlihat bagaimana aku memperjuangkan rumah tangga aku. Dan mereka kan ketahui itulah yang aku lakukan di sebelum-sebelumnya. Tapi kan gak ke-publish. Gitu
Gitu loh. Ya intinya kamu gak pernah diceraikan. Kamu yang minta cerai selama 3 kali itu kan. Ya. Ya makanya jangan sampai ini harus langgeng lah. Kalaupun misalkan amit tau coba menjelek, ya Allah jangan didengar ya kata-kata aku ini. Tapi worst come to worst sih kalau sampai terjadi, itu bukan karena aku. Yang terakhir nih dahsyat nih. Aku pengen ngundang Vicky, aku pengen tahu apa sih rahasianya dia. Luar biasa loh ini. Setuju ya kita ngundang ya. Next aku mau undang ya. Aku pengen ceramain dulu sedikit, mau tahu gitu tentang dia. Aku punya banyak kekurangan Bun, pasti itu pasti. Yang Iyalah, mungkin juga manusia laki-laki lah. itu kan juga pasti butuh kenyamanan dari Iya. seorang perempuan. Tapi sayang, kalaupun misalkan memang kenyamanan itu belum dapat dari aku, tegur aku, ingetin aku, karena itu tugasnya seorang suami untuk membimbing istri menjadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Aku menantikan janahnya bersama dia. Itu aja. Wow. Hebat loh, hebat. Cuma itu doang yang aku mau Bun. Semoga doa kamu semua hari ini didengar oleh Allah dan juga Vicky nonton amin. Dan bisa membuka mata hati dia. Amin. Benar tapi gak? Tolong jangan bully lagi suami aku ya, kesian dia. Enggak lah makanya. Ini sebenarnya namanya netizen ya. Ada yang pro sini, ada yang pro sana, itu biasa. Kita anggap saja bumbu-bumbu di dalam kehidupan. Yang penting kamunya harus kuat. Ada Aska dan Aska itu nafas Aska aku. itu adalah pasti semua ibu anak itu adalah yang menguatkan. Kelihatannya aku tuh sama anak jarang bersama anak atau apa segala macam, tapi kan kamu kontrol terus selalu iyalah ya. Jauh di mata tapi kamu tetap selalu jadi gini, mengawasi lah ibaratnya. Aku punya sahabat laki-laki tuh banyak banget. Salah satunya Mas Aderai. Kita tuh sahabatan banget. Sampai waktu itu aku pernah cerita sama dia tentang aku tuh, tentang anak apa segala macam. Di situ akhirnya aku bisa benar-benar terbuka. Karena sosok beliau itu kan ya benar kalau ngomong wise banget. Dengan kelembutan suaranya yang dibandingkan badannya yang segede gaban gitu. Tapi nada ngomongnya tuh beda banget gitu kan. Dia bilang, kenapa mesti kamu nangis di saat kamu kangen sama anak kamu? Kamu tahu nggak? Di saat kamu kangen sama anak kamu ini secara mungkin kata-katanya beda ya, tapi intinya adalah kalau kamu kangen sama anak kamu bercermin. Karena disitulah Aska yang timbul di cermin itu adalah Aska. Karena Aska itu darah Aska mengalir di tubuh kamu, begitu juga sebaliknya. Sama seperti aku di saat aku kehilangan bapak itu kan ayahnya beliau ya. Aku ngeliat aku nggak pernah kehilangan bapak. Karena bapak ada dalam cermin itu, bapak ada dalam tubuh aku. Jadi Aska itu ada dalam tubuh kamu. Dan itu salah satu yang akhirnya gini, ya udah kalau aku kangen aku ngaca aja. Toh juga Aska sama aku mukanya 11-12 gitu kasarnya kan. Kayak itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi akhirnya di situ yang bikin aku gini, kalau nggak ketemu Aska pun aku masih bisa kuat. Walaupun seminggu 2 minggu gak ketemu gitu loh Bun. Kalau dulu mah Bun aku ada uring-uringan apa segala macam, tapi walaupun ada hal lain yang kenapa akhirnya mengakibatkan aku juga akhirnya jarang untuk ketemu Aska, karena ada hal lain juga gitu. Ya udah, semuanya anggap aja semua salah aku deh. Aku bukan istri yang baik, aku bukan ibu yang baik, tapi sebagai manusia biasa aku mau mencoba untuk belajar lagi menjadi lebih baik lagi, karena kata belajar itu gak pernah terlambat, bisa kapan aja untuk mengulanginya lagi. Selama kita mau untuk menjadi lebih baik. Betul. Karena anak itu buat ibu adalah harta yang paling segalanya. Ya. Gitu. Dan Aska pasti akan mengingat kamu terus lah. Karena kamu juga, aku lihat kamu sering ketemu sama Aska. Cuma seminggu 2 minggu aja berat ya. Gak ketemu tuh berat ya. Berat banget tuh. Berat banget. Apalagi seorang ibu. Makanya aku gak setuju banget. Ada kan aku suka ngeliat berita-berita yang gak boleh nemuin antara ibu dan anak. Itu jahat sih. Itu ya ampun. Jahat banget sih. Karena kita sama-sama seorang ibu ya Bun. Iyalah. Gitu. Wah gak ketemu tuh bisa gila rasanya. Ya kak lah, kalau kalian udah kondisinya udah bagus, semuanya udah bagus, tinggal membenahi hubunganmu dengan Mas Vicky. Amin. Ya, kita semua mendoakan semoga yang terbaik buat Kalina sama Vicky. Amin. Semoga doa-doa yang terbaik dari Bunda. Amin. Jangan dengerin yang gak jelas gak usah. Pokoknya doa-doa terbaik yang mudah-mudahan diijabah Allah. Amin ya Rabbil alamin. Terima kasih banyak Neng, kamu udah datang ke sini. Allah seneng deh. Cuma ketemunya nggak dalam keadaan yang happy, jadi ya nggak apa-apa lah. Next kita ketemu lagi, kamu udah happy. Sebenarnya sekarang juga udah happy Bun, cuma masih ada sedikit. Mukamu masih tertekan.
Kamu masih ada yang dipendam yang gak bisa keluar gitu. Beda kayak di Bali, Gak harus semua masalah orang tahu. Ya makanya. Tapi kan aku bisa nilai waktu itu sama yang sekarang. Intinya pasti semua akan lebih baik. Amin. Thank you sayang udah mampir ke podcast aku. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ambil positifnya. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.